Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya? Insya Allah baik ya. Pagi ini bisa berjumpa lagi dengan Pak Multazam dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Ikhlas ya, bab keempat. Coba sebelum kita menuju bab 4, Pak Multazam ingin menanyakan tentang pelajaran sebelumnya. Kira-kira anak-anakku masih ingat atau tidak ya? Coba. Sebelumnya kita belajar tentang bab apa anak-anak? Tentang bab surah Al-Falaq. Apa artinya Al-Falaq anak-anak? Al-Falaq artinya waktu subuh. Kemudian Al-Falaq itu termasuk surah Madaniyah atau Makkiyah. Ayo anak-anak. Al-Falaq adalah termasuk surah Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Siapa yang tahu apa artinya surah Al-Mu'awwidhatain anak-anak? Al-Mu'awwidhatain adalah artinya dua surah perlindungan. Oke, insya Allah masih ingat ya anak-anak semuanya ya. Baik, kali ini kita akan belajar bab selanjutnya yaitu surah Al-Ikhlas. Rajin belajar surah Al-Ikhlas. Baik anak-anak, sebelum kita mengupas tentang isi kandungan surah Al-Ikhlas, mari sama-sama kita membaca surah Al-Ikhlas terlebih dahulu ya. Yuk. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Lanjut ke artinya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, yaitu siapa anak-anak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita akan mengetahui sedikit isi kandungan tentang surah Al-Ikhlas. Anak-anakku, surah Al-Ikhlas itu diambil dari kata Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urutan surah Al-Ikhlas di dalam Al-Quran adalah yang ke-112. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Dan surah Al-Ikhlas termasuk surah Makkiyah. Apa itu Makkiyah anak-anak? Yaitu turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah ya, jadi surah Makkiyah turunnya di kota Mekah.
sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Seperti itu. Kemudian surah Al-Ikhlas turun sebagai jawaban atas pertanyaan dari orang-orang musyrik yang meminta Nabi Muhammad SAW menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surah Al-Ikhlas juga sepenuhnya menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pokok isinya mengenai arti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan sini anak-anak, sedikit Pak Multazam jelaskan. Jadi istilahnya sebab turunnya surah Al-Ikhlas di sini adalah karena pada waktu itu banyak dari kalangan kaum musyrikin, jadi orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah, dia itu tidak percaya dengan adanya Allah. Masa sih ada Allah? Seperti itu. Dan dia berkata kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, ya, apa benar Muhammad Allah itu ada? Seperti itu, bertanya seperti itu. Padahal kita tahu semuanya bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka bertanya-tanya tentang sifat Allah, bagaimana Allah, maka Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk menjawab semua pertanyaan kaum musyrikin, ya. Setelah itu turunlah surah Al-Ikhlas, ya, yang telah kita baca tadi, bahwasanya Rasulullah menerangkan Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu tunggal, tidak ada duanya, ya. Allah itu dia itu awal, wal awalu wal akhiru, dia itu awal dan akhir, ya. Jadi Rasulullah SAW juga menegaskan bahwasanya Allah itu memang benar-benar ada, Allah itu memang benar-benar esa, kuasa, ya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi, menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu anak-anak. Jadi setelah itu Rasulullah SAW bisa menjelaskan kepada orang-orang musyrikin, para orang-orang kafir. Seperti itu ya anak-anak. Mungkin sedikit kita mengetahui, belajar tentang surah Al-Ikhlas. Tidak usah banyak-banyak anak-anak. Baik, setelah ini adalah latihan soal. Silakan anak-anakku mengerjakan latihan soal dengan sisa waktu jam pelajaran Al-Quran dan hadis. Nanti kalau sudah selesai bisa dikirimkan kepada Pak Multazam melalui WhatsApp ya anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Seperti itu anak-anak. Sekian dari Pak Multazam. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.